Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 57. Chapter 57 Perdagangan Palu. Perdagangan Palu. Si Feng ingin mengonfirmasi sekali lagi. Benar, dia bahkan memposting utas di forum yang mengkritik pemalsu berhati hitam yang membuat Garrison Armor. Saat ini, utas telah menerima lebih dari 7 juta klik. Dengan itu, pria itu dengan cepat menjadi orang terkenal di kota Sungai Putih. Saya mendengar banyak persekutuan besar telah mengirimkan cabang zaitun kepadanya, mencoba merekrutnya dengan harga tinggi. Pemain logistik itu memasang wajah iri saat dia berbicara. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa berubah menjadi Hammer Trading. Dengan begitu, dia bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kekayaan. Si Feng hanya tersenyum pada pemain saat dia berbalik untuk berjalan menuju kursi kosong. Dia duduk dan memanggil forum resmi permainan. Dia ingin melihat baik-baik Hammer Trading yang hampir merampok bisnisnya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Hammer Trading tidak mengungkapkan dirinya secepat ini. Sebelum Shadow mengawasinya, dia telah memainkan domain lore dengan puluhan teman sekolah. Dengan dukungan teman-teman sekolah ini, selain beberapa pertemuan kebetulan yang memungkinkannya menjadi magang penempaan tingkat menengah, dia berhasil berkenalan dengan eselon atas Shadow. Pada saat itu, hanya ada sedikit magang penempaan tingkat menengah. Peralatan perunggu yang ditempa pada saat itu juga sangat populer. Melihat situasi seperti itu, Shadow juga menginginkan bagian dari keuntungan. Jadi, mereka membayar harga yang mahal untuk menyewa Hammer Trading. Seiring dengan dukungan berkelanjutan dari Shadow Workshop, Hammer Trading tumbuh menjadi sosok yang mengejutkan, menjadi forger yang relatif terkenal dan menghasilkan banyak uang bagi Shadow. Setelah itu, Hammer Trading juga memperoleh bakat penempaan selain dukungan besar dari Shadow, yang memungkinkannya menjadi pemalsu ahli. Selama waktu itu, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuk si Feng, yang merupakan pemimpin persekutuan bayangan pada saat itu. Pada akhirnya, dengan dukungan kuat dari Hammer Trading, bersama dengan beberapa Master Forgers dan Master Potion Maker, Lanhua Financial Group dengan senang hati menyetujui akuisisi Shadow oleh World Dominator. Jika tidak, grup keuangan Lanhua tidak akan menyetujui keputusan tersebut tanpa ragu-ragu dan memecat si Feng pada saat yang bersamaan. Si Feng membuka forum untuk Star Moon Kingdom, hatinya meratapi bagaimana takdir mempermainkannya. Dalam kehidupan ini, tepat ketika Garrison Armor mulai laku seperti kacang goreng, Hammer Trading tampaknya menghentikan jalannya menuju kekayaan. Si Feng tidak bisa tidak mengakui bahwa dia dan Hammer Trading adalah saingan dalam hidup. Si Feng mencuri talenta tempa dari Hammer Trading, sedangkan Hammer Trading berbalik untuk memutuskan jalan menuju kekayaan. Menjelajahi forum Star Moon Kingdom, si Feng dengan cepat menemukan utas yang ditandai dengan warna merah, diposisikan di bagian atas forum. Menegakkan keadilan dimulai dari kita. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan pemalsu berhati hitam ini melakukan apa yang dia inginkan. Saya seorang pemalsu dengan hati yang baik. Kata-kata besar dan merah cerah ini menyebabkan alis si Feng berkerut. Masalah apa yang dia coba sebabkan di sini? Jumlah klik melebihi 10 juta. Karena penasaran, si Feng telah membuka utas itu. Si Feng melihat kutukan yang ditulis dengan fasih yang memiliki lebih dari 10.000 kata. Artikel itu dengan tepat menyebutkan bahwa biaya pembuatan perlengkapan perunggu bahkan tidak melebihi 1 koin perak. Namun, si Feng yang berhati hitam menjual peralatannya hingga 30 koin perak. Dia merobek pemain lain. Oleh karena itu, Hammer Trading ingin melawan si Feng. Dia bahkan rela menjual peralatan perunggu level 3 tanpa batas. Hanya, karena tingkat kegagalan, dia tidak punya pilihan selain menjualnya dengan harga 4 perak sepotong untuk mendapatkan kembali biaya pembuatannya. Artikel ini mendapat dukungan dari banyak pemain. Mereka semua telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi membeli Garrison Armor dan bahwa mereka akan mendukung tindakan kebaikan Hammer Trading. Si Feng tidak bisa berkata-kata setelah membaca seluruh artikel. Seluruh artikel hanya mencoba untuk menodai reputasinya sambil meningkatkan diri sendiri dengan Hammer Trading. Pada saat yang sama, Hammer Trading ingin menyatakan bahwa dia juga dapat menempa peralatan perunggu. Dia jelas mencoba menggunakan si Feng sebagai batu loncatan untuk meningkatkan harga dan ketenarannya sendiri. Dia ingin membiarkan banyak persekutuan besar mengulurkan cabang zaitun kepadanya, dan pada gilirannya, meningkatkan nilainya sendiri.
Namun, Si Feng harus mengakui bahwa perdagangan palu telah berhasil. Tidak hanya ketenarannya meningkat dalam sekejap, tetapi banyak persekutuan kelas 2 juga mengiriminya undangan. Bahkan ada beberapa guild kelas 1 yang bersedia membahas masalah kerjasama dengan Hammer Trading. Sial, dia tidak hanya memutuskan jalanku menuju kekayaan, dia masih ingin menggunakanku sebagai batu loncatan. Si Feng tidak bisa lagi menahan amarah selama 2 hidupnya. Dia ingin memberikan pelajaran tentang Hammer Trading dengan benar. Apakah dia pikir dia hebat karena menjual peralatan perunggu level 3 tanpa batas? Si Feng tidak ingin berhubungan dengan Hammer Trading jika dia tidak mencoba menggunakan Si Feng sebagai batu loncatan. Namun, sekarang dia telah memprovokasi Si Feng, dia harus siap membayar harga yang sesuai. Si Feng merasa itu lucu ketika dia melihat pernyataan dan angka yang diberikan oleh Hammer Trading. Basic Forging Apprentices hanya memiliki tingkat keberhasilan 5% saat menempa sepotong peralatan perunggu level 3. Namun, melihat angka-angka yang diberikan oleh Hammer Trading, dapat dilihat bahwa dia tidak hanya memiliki desain tempa untuk sepotong peralatan perunggu. Dia pasti juga mendapatkan item yang meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan. Selain menggunakan ruang tempa menengah, tingkat keberhasilannya harus sekitar 20%. Itulah mengapa dia berani mengatakan hal yang tidak masuk akal dan mengeluarkan beberapa peralatan untuk dilelang untuk membuktikan perkataannya. Namun, menurut perkiraan Si Feng, untuk meningkatkan reputasinya, Hammer Trading kehilangan 1 koin perak untuk setiap peralatan perunggu yang dia jual. Meskipun Si Feng tidak tahu berapa banyak dana yang dimiliki Hammer Trading, dia masih 10 tahun terlalu dini untuk bersaing dengan Si Feng. Menjual dengan 4 koin perak, bukan? Si Feng akan menjual peralatannya seharga 4 koin perak juga. Dia memiliki batu bertuah dan buku tempa, jadi biaya awalnya hanya sedikit lebih dari 10 kopers. Termasuk tingkat keberhasilannya yang menakutkan, Si Feng sangat menantikan untuk melihat siapa yang tertawa terakhir. Tanpa menahan apapun, Si Feng segera memposting utas di forum secara anonim. Artikel itu berjudul, Plat Armor Berkualitas Tinggi yang Mengejutkan di Rumah Lelang. Setelah itu, dia memanggil antarmuka untuk rumah lelang, menempatkan 20 keping Glimmer Chestplate terburuk di lelang. Kekuatan penyembuhan pada Glimmer Chestplate memiliki efek luar biasa pada Ems saat berada di dalam Dungeon. Itu bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan Garrison Armor. Jika dibandingkan dengan Savage Chestplate milik Hammer Trading, itu lebih dari 2 kali lebih baik. Pemain secara alami akan tahu peralatan mana yang harus dipilih ketika mereka melihat Glimmer Chestplate. Hammer Trading, bukankah kamu ingin terkenal? Aku akan membuatmu menjadi super terkenal. Aku akan mengubahmu menjadi selebriti. Si Feng mengungkapkan senyum dingin saat dia menutup antarmuka. Dia berbalik dan meninggalkan rumah lelang, mendirikan kios di luar untuk membeli batu dan batu keras. 2 menit setelah Si Feng memposting utasnya, beberapa pemain memperhatikan pos Si Feng. Pemain biasa masih sangat memperhatikan peralatan berkualitas tinggi. Saat ini, rata-rata pemain bahkan tidak memiliki peralatan perunggu, apalagi peralatan berkualitas tinggi. Jadi, tentu saja, mereka ingin melihatnya sekilas. Saat para pemain ini tiba di rumah lelang, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Atribut pada Glimmer Chestplate terlalu bagus, terutama Healing Power. Itu pasti kemampuan yang paling dicintai untuk seorang MT ketika berada di dalam Dungeon. Setelah mereka selesai melihat atributnya, para pemain memilih untuk mencoba memakainya. Mereka melihat penampilan mereka sendiri saat mengenakan Glimmer Chestplate, merampingkan jamur, sosok gagah, dan bahkan pancaran samar keluar dari tubuh mereka. Ada juga api hitam yang berkedip-kedip di payut astri serak kiri mereka. Mereka terlihat sangat luar biasa. Seolah-olah mereka telah menjadi pahlawan dari legenda sambil mengenakan Glimmer Chestplate, gagah dan kuat. Kemudian, mereka melihat harga jualnya. Sebenarnya hanya membutuhkan 4 koin perak. Para pemain ini tidak berani mempercayai mata mereka. Peralatan kelas atas seperti itu hanya dijual seharga 4 koin perak. Jika mereka tidak membelinya, mereka akan merugikan kehidupan mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak memiliki banyak uang untuk orang mereka rela mengorbankan semua yang mereka miliki untuk membeli Glimmer Chestplate. Dalam waktu 15 menit, postingan Si Feng telah menjadi topik forum. Bahkan ada pemain yang memposting informasi dan tampilan Glimmer Chestplate, peralatan itu langsung membangkitkan seruan semua orang. Prajurit perisai dan ksatria penjaga tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa mendapatkan peralatan kelas atas ini saat itu juga. Namun, ketika mereka ingin pergi ke rumah lelang dan membelinya, peralatannya hanya tersisa 4 buah. Selain itu,
setiap keping itu memiliki harga yang ditetapkan hingga lebih dari 6 koin perak. 1 MT dari kelompok elit dengan enggan memilih untuk meminjam uang dari semua tempat. Pada akhirnya, dia berhasil memenangkan sepotong untuk 7 koin perak. Ketika Glimmer Chestplate tiba di tangannya, dia tidak lagi mempermasalahkan uang yang dia hutangkan untuk itu. Dengan atribut seperti itu dan penampilan gagah, dia tidak akan kesulitan menghasilkan uang di masa depan. Berpikir sampai saat ini, senyum pada prajurit perisai ini menyebar luas. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 58. Chapter 58 Persaingan Peralatan. Hanya 20 menit setelah si Feng melelang Glimmer Chestplate, semua 20 potongnya telah dijual. Popularitas Glimmer Chestplate jauh lebih baik daripada Garrison Armor. Bahkan ada cukup banyak pemain yang memamerkan pembeliannya di forum resmi. Sebelumnya, para pemain ini harus mengemis, dengan berbagai cara, untuk bergabung dalam sebuah party. Sekarang, bagaimanapun, dengan peralatan mereka yang tampak megah, teriakan sederhana akan mengumpulkan mereka puluhan undangan dari party elit untuk mereka pilih sendiri. Menyusul peningkatan popularitas Glimmer Chestplate, para pemain yang gagal membelinya semuanya memukuli dada mereka sendiri dalam kesedihan. Mereka membenci diri sendiri karena tidak meminjam uang untuk membeli peralatan tersebut karena, saat ini, peralatan tersebut tidak lagi dijual. Sementara itu, asosiasi tempat di kota Pasir Emas dipenuhi oleh orang-orang. Aula yang luas seluruhnya ditempati oleh para pemain. Para pemain yang hadir adalah juru bicara dari berbagai guild. Mereka ada di sini hanya untuk satu tujuan, dan itu untuk mengundang Hammer Trading ke guild mereka. Di antara persekutuan yang hadir, ada beberapa yang sangat terkenal. Tidak ada kekurangan juru bicara untuk guild kelas 3. Jika pada saat-saat biasa, juru bicara ini akan bertindak sombong dan sombong. Mereka akan menggunakan sikap merendahkan saat berhadapan dengan para pemain lifestyle. Meski begitu, para pemain lifestyle ini tetap akan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Mereka bahkan akan meneteskan air mata emosi, menjanjikan kesetiaan mereka kepada persekutuan saat mereka segera menandatangani kontrak, menjadi bagian dari persekutuan besar. Namun, tren permainan saat ini telah berubah. Para petinggi persekutuan sangat menekankan bahwa mereka, juru bicara, pasti harus mengundang Hammer Trading. Jika tidak, mereka bisa mulai mengemasi tas mereka. Oleh karena itu mengapa juru bicara persekutuan ini seperti cucu yang patuh, berdiri dan menunggu di aula untuk panggilan Hammer Trading. Di dalam ruang tempat tingkat menengah di lantai 2. Brother Hammer, kamu sangat luar biasa. Saya sangat mengagumi Anda. Sebelumnya, guild kelas 3 itu tidak akan merekrutmu apapun yang terjadi. Sekarang, mereka seperti cucu yang menunggumu. Mereka tidak akan pergi bahkan jika Anda mengusir mereka. Seorang ulama wanita seksi berusia pertengahan 20-an memeluk lengan kuat Hammer Trading, terkikik dan berbicara dengan kekaguman. Dadanya yang menggembung menggesek lengannya. Hammer Trading memiliki penampilan yang sangat brutal. Dia memiliki janggut tebal dan mata seperti manik-manik, dan warna kulitnya mirip dengan lilin kekuningan. Dilihat dari penampilannya, dia tampak berusia lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang tahu, bagaimanapun, bahwa Hammer Trading hanyalah seorang mahasiswa pada kenyataannya. Usianya hanya sedikit di atas 20 tahun. Hahaha, ini hanya masalah kecil. Namun, saya benar-benar harus berterima kasih kepada orang bodoh yang membuka jalan untuk saya dan bahkan menyembunyikan namanya. Dia membuat semua persekutuan besar tahu pentingnya saya. Hammer Trading tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam memuji kecerdasan dan kebijaksanaannya sendiri karena mampu memikirkan rencana untuk memanfaatkan ketenaran pemalsu anonim itu. Itu membuatnya beruntung saat ini, menjadi idola setiap pemain. Tunggu sampai aku memasuki persekutuan kelas 1 dan naik ke eselon atas mereka. Ini akan sangat luar biasa. Saat ini, saya hanya menunjukkan sebagian kecil dari kehebatan saya. Biarkan guild kelas 3 itu terus menunggu di luar. Saya bisa menggunakannya untuk meningkatkan nilai dan ketenaran saya sendiri. Bos, apa yang akan kita lakukan dengan semua pesanan yang kita terima? Seorang asasin bertanya. Hammer Trading memutar matanya ke arah asasin, berkata dengan nada meremehkan, siapa yang peduli tentang mereka? Saya kehilangan 2 koin perak per peralatan. Apakah mereka mengira saya menjalankan amal? Tujuan saya telah tercapai. Aku hanya menunggu guild kelas 1 datang. Jangan repot-repot dengan pemain lain, katakan saja kepada mereka bahwa kami terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Petik 2. Untuk menggunakan si Feng sebagai batu loncatan, Hammer Trading menggunakan semua koin perak milik teman sekelasnya.
Dia juga menghabiskan banyak kredit untuk membeli banyak bahan dan koin perak. Namun, dia hanya menempa lebih dari 10 Savage Chestplate dari semua material itu. Jadi, menjual setiap bagian dengan maksimal 4 koin perak menyebabkan kerugian besar baginya. Namun, semua pengorbanannya tidak sia-sia. Selama dia direkrut oleh guild kelas 1, dia bisa mendapatkan material sebanyak yang dia inginkan, gaji yang besar, dan bahkan sederet pemain wanita yang menginginkan perhatiannya. Hammer Trading merasa lebih segar hanya dengan memikirkan semua manfaat ini. Tiba-tiba, seorang berserker memasuki ruang tempat dengan ekspresi panik. Apa yang terjadi, Hadron? Melihatmu sedang terburu-buru, apakah eselon atas dari persekutuan kelas 1 sudah tiba? Hammer Trading dengan nada menggoda. Masalah besar, banyak peralatan tingkat atas tiba-tiba muncul di rumah lelang. Semua pemain di forum resmi game ini sedang mendiskusikannya sekarang, dan jumlah klik di post semakin meningkat. Saat ini postingan tersebut memiliki lebih dari 5 juta klik, dan banyak guild mulai menyadarinya. Selain itu, peralatan tersebut dijual oleh pemalsu anonim yang sama. Harga peralatan ditetapkan minimal 4 koin perak. Semua orang mulai bertanya-tanya tentang identitas pemalsu yang bertanggung jawab, dan mereka tidak lagi memperhatikanmu, bos. Selain itu, sudah ada beberapa guild kelas 1 yang membuat deklarasi di forum. Mereka bersedia mempekerjakan pemalsu itu dengan gaji tinggi dan menjadikannya kepala pemalsu persekutuan mereka. Beberapa perwakilan dari persekutuan besar di lantai bawah juga sudah mulai berangkat ke rumah lelang. Ekspresi Hammer Trading membeku saat mendengar kata-kata Hadron. Dia hanya berhasil menarik perhatian guild kelas 1 setelah banyak kesulitan. Namun, sekarang, pemalsu anonim itu mencuri anginnya. Jika dia tidak mencurinya kembali, guild kelas 1 itu kemungkinan besar akan melupakannya. Dia memiliki keberanian untuk mencuri angin dan posisi saya. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Membuat peralatan tingkat atas semacam itu memiliki biaya tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah. Jika Anda menjualnya dengan 4 koin perak, maka saya akan menjualnya dengan 3 koin perak. Aku ingin tahu seberapa besar kerugian yang bisa kamu tanggung. Hammer Trading tiba-tiba berdiri. Dia ingin memberitahu Si Feng bahwa dia pasti tidak akan membiarkan posisi kepala pemalsu, dan kebahagiaan masa depannya pergi. Dia sudah kehilangan 2 koin perak karena membuat Savage Chestplate yang memiliki atribut lebih rendah. Kemudian, Si Feng setidaknya akan kehilangan 4 hingga 5 koin perak karena menjual setiap peralatan tingkat atas dengan harga 4 koin perak. Bahkan mungkin lebih. Hammer Trading percaya dia bisa hidup lebih lama dari Si Feng. Tapi, bos, kita tidak memiliki banyak koin perak yang tersisa. Paling-paling, kami mampu untuk menempa 10 Savage Chestplate lagi, kata Hadron dengan cemas. Apa yang harus ditakuti? Saya masih punya dana. Yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan menghabiskan kredit lagi untuk membeli bahan dan koin perak. Saya yakin saya bisa menyingkirkan cacingan kecil itu. Untuk setiap peralatan yang dijual cacingan kecil itu, dia menanggung kerugian setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari milik kita. Mengapa kita harus takut? Hammer Trading dengan percaya diri bertanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Si Feng, juga, mencoba menarik perhatian persekutuan kelas 1 dengan melakukan bisnis yang merugi. Namun, dia pasti akan menjadi juara terakhir. 1 jam kemudian, beberapa Savage Chestplate tambahan muncul di rumah lelang White River City. Harga jual minimum mereka masing-masing adalah 3 koin perak. Di saat yang sama, sebuah postingan baru muncul di forum resmi game tersebut. Untuk kepentingan massa, saya, Hammer Trading, telah memutuskan untuk menjual Savage Chestplate masing-masing seharga 3 koin perak. Aku akan melawan pemalsu berhati hitam ini sampai akhir. Meminta dukungan, meminta dorongan. Tiba-tiba, gelombang pemain mengikuti post tersebut, mengirimkannya ke bagian atas forum. Masing-masing dari mereka mendukung tindakan baik Hammer Trading. Akibat insiden ini, seluruh White River City menjadi hidup. Semua orang mengerti ini adalah kompetisi antara 2 pemalsu yang mampu menempa peralatan perunggu. Setiap pemain di White River City menyaksikan dengan antisipasi. Orang-orang yang akan mendapat untung dari pertukaran ini, pada akhirnya, pasti mereka, para pemain. Tidak akan lama sebelum mereka dapat membeli peralatan perunggu dengan harga murah. Berbagai guild juga mulai menonton di pinggir lapangan, tidak lagi mengungkapkan niat mereka. Mereka semua menunggu pemenang terakhir, sementara pada saat yang sama membeli semua peralatan dan mengembangkan kekuatan persekutuan mereka. Namun, Si Feng sendiri tidak mengetahui masalah ini. Dia baru saja selesai membeli Stone dan Hearthstone.
Tepat setelah memasuki rumah lelang, dia menemukan bahwa jumlah pemain di sana sekali lagi meningkat. Baru kemudian dia mengetahui tentang kejadian ini. Kamu ingin bertengkar? Si Feng tersenyum tipis, kalau begitu, ayo. Dia memanggil antarmuka kontrol rumah lelang, menempatkan semua glimmer chestplate miliknya di lelang. Dia menugaskan 20 buah untuk dijual setiap jam, total menjual 120 buah glimmer chestplate. Jumlah seperti itu pasti cukup untuk menyiksa Hammer Trading. Setelah itu, si Feng menggunakan uang yang diperoleh dari menjual glimmer chestplate untuk membeli batu keras dan set kartu. Setelah membeli semua barang ini, si Feng tiba-tiba menemukan bahwa dia masih memiliki lebih dari 1 koin emas. Dari waktu ke waktu, si Feng akan menerima pemberitahuan dari sistem. Itu akan menyatakan bahwa glimmer chestplate lain telah dijual, dan sejumlah koin perak telah disimpan ke dalam tasnya. Si Feng merasa, semakin banyak koin perak yang dia habiskan, semakin banyak koin perak yang dimilikinya. Jumlah yang tampaknya tidak berkurang sedikit pun. Si Feng mempertimbangkan untuk menjual beberapa koin peraknya di Trade Center, menukarnya dengan sejumlah uang belanja di kehidupan nyata. Jauh lebih baik daripada hanya berpegang pada koin perak ini.